Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini pada kelas bersama kali ini saya akan menyampaikan materi yang masih berkaitan dengan UI UX. Untuk materi hari ini yaitu cara menggunakan Figma. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Naufal Haidar Azhar, bisa dipanggil Naufal. Saya di sini mau menyampaikan materi tentang UI UX. Jadi langsung aja kita mulai. Untuk mendukung kesuksesan UI UX designer, diperlukan software yang mampu digunakan untuk mendesain. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara dan tips menggunakan Figma bagi yang belum pernah menggunakan Figma. Pengertian software Figma. Figma merupakan salah satu tools atau aplikasi desain yang dapat digunakan pada Windows ataupun Mac OS untuk membuat prototipe aplikasi serta berbagai desain lainnya. Figma juga populer digunakan para desainer UI UX untuk membuat tampilan yang lebih optimal. Selain itu, Figma dapat diakses melalui website resminya secara gratis. Jadi Figma itu merupakan tools yang paling sering digunakan oleh para desainer UI UX. Contohnya saya sendiri juga menggunakan Figma sebagai tools untuk membuat desain-desain tentang web ataupun aplikasi. Lalu Figma ini tersedia di dua versi, yaitu versi website dan juga aplikasinya sendiri. Nah, jika kalian merasa ingin desain tapi kalian misal di laptop nggak punya penyimpanan lebih, nah kalian bisa tetap akses Figma secara gratis di website resminya yaitu www.figma.com. Nanti di sana kalian tinggal daftar aja kayak biasa, terus bisa pakai Figmanya secara online di website Figma tersebut. Nah, lanjut kelebihan software Figma. Nah, selain kemudahan dalam penggunaannya, berikut beberapa kelebihan yang dimiliki Figma. Yang pertama yaitu tools-toolsnya yang mudah digunakan. Jadi tools-tools Figma itu sangat familiar dengan tools-tools software lain seperti Adobe ataupun yang lainnya. Nah, ini akan memudahkan untuk orang-orang, terutama untuk desainer yang mungkin sebelumnya mempunyai basic design di Adobe, mungkin setelah pindah ke Figma tidak akan kebingungan karena akan familiar dengan tools-tools yang dimiliki oleh Figma ini dengan software lainnya. Lalu yang kedua, kelebihan yang dimiliki Figma yaitu fitur auto width dan auto height. Jadi uh, ada kondisi di mana nanti kalian pengen membuat sebuah background itu ukurannya selalu mengikuti sebuah frame ataupun tingginya ingin mengikuti sebuah frame. Nah, itu Figma telah menyediakan fitur auto width dan auto height supaya bisa digunakan untuk mempermudah desain. Lalu yang ketiga ada desain. Nah, buat kalian yang mungkin udah punya project banyak, terus kalian bingung mau diapain, nah kalian bisa ekspor hasil desain kalian tersebut, lalu mungkin diupload di sebuah platform yang bisa digunakan untuk sebuah portfolio ataupun memamerkan proyek-proyek kalian. Lalu Figma juga memiliki kelebihan tools-tools plugin. Nah, plugin ini di Figma ada banyak banget. Jadi kalian bisa manfaatin plugin ini untuk mempermudah desain kalian. Nah, untuk plugin ini contohnya itu bisa seperti kayak icon-icon ataupun mockup ataupun mungkin coloring tipografi itu juga banyak. Kalian tinggal cari aja dan pelajari masing-masing karena Figma menyediakan plugin yang banyak dan bisa digunakan untuk para desainer. Lalu fitur auto layout dan prototype. Nah, bedanya Figma dengan software yang lainnya, Figma mempunyai fitur auto layout yang di mana ini akan mempermudah kita dalam membuat desain yang menyesuaikan kebiasaan para front end ataupun back end. Karena biasanya
front end atau back end pasti ketika membuat suatu website uh, tidak bisa meletakkan tombol ataupun gambar secara sembarangan. Nah, fitur auto layout ini hadir buat bikin tampilan kalian lebih optimal, jadi lebih rapi juga. Terus ada fitur prototype ini. Nah, fitur prototype ini digunakan untuk uh, melakukan sebuah animasi pada sebuah tombol ataupun teks. Jadi, prototype ini juga bisa menyambungkan antara halaman satu dengan halaman lainnya. Jadi ini bisa digunakan untuk eh, seperti kita bisa bikin desain yang rasanya seperti web, seperti beneran gitu. Nah, terus lanjut, kelebihannya selanjutnya yaitu fitur team project dan community. Nah, untuk fitur team project dan community ini tuh uh, juga Figma mendukung yang namanya team project. Jadi ketika kalian membuat desain dan ingin membuat desain tersebut dengan teman kalian yang mungkin uh, tempatnya berjauhan dengan kalian, kalian bisa mengundangnya dengan tim project ini. Nah, untuk tim project ini bisa digunakan secara gratis juga. Lalu ada fitur community. Nah, fitur community ini digunakan untuk membagikan hasil desain yang telah kita buat untuk memamerkan proyeknya langsung di aplikasi Figma-nya langsung. Jadi pengguna lain juga bisa menggunakan fitur community tersebut. Sebagai contoh, di sini, nah di sini ada tim project ya. Nah, di sini ada tim project. Kalian kalau mau bikin desain, tinggal ke arah tim project. Terus nanti di sini kalian bisa bikin create new. Nah, di sini nanti kalian bisa bikin desain baru. Nah, karena berhubung saya sudah memakai untuk yang pengguna gratis, itu dibatasi untuk 3 Figma project dan 3 desain. Jadi, kalau udah melebihi tersebut, nggak bisa nambahin lagi. Gitu. Terus di sini ada fitur explore community yang ini. Nah, ini digunakan untuk mencari cari seperti mungkin jika kalian malas mencari ilustrasi di website, mungkin kalian juga bisa mencari di sini. Sebagai contoh, saya cari terus. Nah, di sini ada banyak banget pilihan ilustrasi. Kalian bisa pakai salah satunya eh, dan bisa di open in Figma. Nah, nanti di sini bisa tergantung dari pembuatnya masing-masing. Ada yang uh, mengizinkan pengguna untuk mengambil desain dari pengguna tersebut ataupun ada yang harus membayarnya. Nah, jadi di sini juga kita bisa memanfaatkan fitur Explore Community ini untuk uh, memaksimalkan desain yang kita buat. Di sini ada banyak ya ilustrasinya. Ini bisa digunakan buat mendukung tampilan desain kalian agar bisa lebih optimal lagi. Lalu lanjut yang selanjutnya yaitu cara menggunakan software Figma. Nah, di sini kan temanya kita akan menggunakan software Figma. Jadi saya akan memberikan beberapa cara menggunakan yang sudah saya sediakan yaitu ada tools-tools dasar, fungsi masing-masing sidebar Figma, mencoba plugin, fungsi komen, dan menjalankan tampilan desain. Nah, untuk yang pertama tools-tools dasar ini adalah uh, sebagai contoh, saya membuat desain baru di sini. Nah, di sini ada tools-tools Figma ini yang penting di sini ada Move Tool. Ini gunanya untuk uh, pindah-pindah halaman. Terus yang selanjutnya di sini juga ada Hand Tool. Ini bisa digunakan untuk menggeser-menggeser tampilan. Kalau kalian lihat ini samping kiri bergerak. Lalu ada juga fitur scale untuk memperbesar. Lalu di sini ada frame. Nah, kalau kalian membuat desain itu penting untuk membuat frame. Frame itu diibaratkan sebuah kanvas untuk membuat desainnya. Jadi di sini juga sudah disediakan untuk ukurannya ada tablet,
HP ataupun desktop. Nah, untuk desktop biasanya saya gunakan ukuran yang default dari Ignitus. Hmm. Terus selain itu juga ada fitur section dan juga slash. Lalu selanjutnya di sini ada fitur yang mendukung shape-shape seperti rectangle, line, raw, ellipse, dan juga polygon. Nah, untuk sebagai contoh, kalau kita pilih rectangle di sini kita bisa menggambar sebuah kotak. Nah, di sini. Lalu kita juga bisa membuat suatu garis dengan shape line ini. Lalu selanjutnya ada row juga di sini. Terus ada ellipse ataupun lingkaran. Yang selanjutnya ada polygon atau segitiga. Terus yang terakhir ada star juga. Nah, ini merupakan shape-shape dasar yang mungkin paling sering digunakan untuk ketika nanti membuat desain. Lalu lanjut di sini ada pen tool. Nah, pen tool ini digunakan buat bikin uh, ilustrasi juga bisa. Karena di sini bentuknya juga bisa tidak beraturan. Jadi di sini sebagai contoh saya bikin. Nah, di sini untuk bentuknya bisa dilihat tidak beraturan. Jadi ketika kalian mau membuat suatu ilustrasi ataupun gambar yang tidak beraturan, kalian bisa menggunakan pen tool ini. Lalu di sini ada fitur teks juga untuk menambahkan teks ketika nanti kalian akan mendesain. Lalu di sini ada fitur komen. Nah, fitur komen ini digunakan untuk memberikan komentar mungkin ketika kalian mendesain dan ingin merevisi tampilannya, mungkin kalian sebagai pengguna bisa mengomentari desain yang telah dibuat. Misal di sini saya mau mengomentari kotaknya kurang besar. Nah, nanti ketika kita mendesain akan ada notif juga di sini di bagian komen kalau ada orang yang komen. Di sini juga ada fitur explore plugin. Nah, yang saya maksud tadi, yang mencoba plugins. Nah, ini di sini kalian bisa mencoba berbagai macam plugins. Untuk plugins itu ada banyak seperti icon ataupun mockup. Nah, untuk plugin icon saya sendiri sering menggunakan Iconify karena ini plugin yang gratis dan juga kalian bisa mencarinya juga punya banyak beberapa referensi. Sebagai contoh, saya cari home di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan. Caranya nanti tinggal kalian pilih salah satu, terus ditarik, di drop di desain kalian sini. Di close, terus nanti lalu kalian tinggal nyari. Nah, ini. Jika kalian membutuhkan icon, kalian juga nggak perlu susah-susah lagi cari di website-website. Nah, di sini juga ada sidebar ya. Nah, ini perbedaannya di sini page adalah gunanya untuk membedakan file page satu kita mau bikin share. Terus di sini mungkin kita mau bikin nambah page lagi buat. Nah, jadi nanti di sini kalian nggak perlu bingung-bingung bikin tampilan, cara bedain tampilan mana yang buat share, mana yang buat web. Jadi kalian di sini bisa memiliki tampilan untuk ruangannya sendiri-sendiri. Lalu di sini juga ada layers. Ini mungkin juga kalau kalian ngeklik salah satu tombol, nah di sini akan terbaca di sini. Sama seperti yang lainnya juga. Lalu di sini ada fitur aset digunakan untuk mengambil aset-aset yang sudah tersedia ataupun ketika kalian nanti membuat sebuah komponen, maka akan dimunculkan di sebelah sini. Lalu di sini juga ada banyak kegunaannya. Sebagai contoh,
Saya memilih kotak, lalu di sini ada posisi, kita bisa melihat perbedaannya. Ini sebelumnya, terus kalau misal saya pilih ini, maka dia akan uh, ke pojok kiri dan menempel. Lalu ketika saya memilih ini, maka si kotak tersebut akan berada di tengah. Kalau ini ke kanan, ini ke atas, lalu untuk ini ke tengah, lalu yang untuk ini ke bawah. Di sini juga ada ukuran bila kalian mau atur manual, di sini juga bisa. Sini. Terus di sini juga ada fitur kemiringannya, jadi kita bisa ngatur kemiringan juga kalau semisal mau memiringkan sebuah objeknya. Terus di sini juga ada fitur flip. Sebagai contoh, saya pakai ini. Saya akan ngeflip di sini. Ini bisa dirotasi juga ya, jadi bisa diputar. Nah, untuk putarannya ini sebesar 90 derajat. Cuma bisa melakukan 4 kali putaran. Terus di sini juga ada fitur flip horizontal juga dan flip vertikal. Terus di sini juga kita bisa mengatur ukuran besarnya jika memang mau disesuaikan secara otomatis. Kalau semisal ukurannya akan selalu sama, pakai fitur ini supaya ketika kita mengatur lebarnya maka tingginya juga akan mengikuti. Lalu di sini juga ada transparansi, mungkin sebagai contoh saya tunjukkan. Nah, di sini saya misal mengurangkan opacity-nya menjadi 50%, maka warnanya akan memudar 50%. Terus di sini juga ada fitur warna, bisa di setel sesuai kemauan kalian. Di sini ada fitur juga untuk warna linear ataupun memasukkan image ataupun video. Terus di sini ada stroke juga. Stroke ini merupakan bagian yang luar ini ya, yang hitam-hitam ini namanya stroke atau garis luar. Nah, ini bisa diatur juga untuk posisinya bisa di inside, outside, ataupun di center. Ketebalannya juga bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kalau di sini ada fitur effect juga. Nah, fitur effect ini digunakan untuk menambahkan efek shadow pada sebuah desain yang kita pilih. Sebagai contoh, saya memilih ini, saya akan menambahkan, nah ini kan kelihatan ya. Kalian bisa atur-atur juga shadow-nya sesuai dengan kesesuaian shadow-nya. Terus di sini juga ada berbagai macam, ada drop shadow, kalau inner shadow ini shadow-nya di dalam, terus ada layer blur, dan juga blur. Terus yang terakhir di sini ada fitur export. Nah, fitur export ini digunakan ketika kalian semisal mau kita udah bikin aset ini dan kita mau masukkan ini ke dalam sebuah codingan, kita tinggal ekspor di sini. Nah, untuk ukuran disarankan untuk memperbesarnya menjadi 2 kali karena supaya ketika di coding nanti gambarnya tidak buram ataupun pecah. Terus di sini untuk format filenya juga ada PNG, JPG atau SVG. Terus ketika udah nanti kalian tinggal ekspor aja. Terus di sini juga ada fitur jalankan desain. Nah, ini di sini. Ketika kalian klik, maka akan diarahkan ke halaman yang berbeda dan juga akan menjalankan desain yang sudah kalian buat. Ini desain yang kita udah buat tadi. Nah, jadi kalian juga bisa melihat hasil karya yang sudah kalian buat dalam tampilan uh, RAM ini. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan, mungkin boleh ditanyakan. Untuk pertanyaan dari orang yang bisa dijadikan contoh untuk pengguna Figma pemula seperti Mas. Untuk belajar Figma itu sebenarnya juga
di kita bisa belajar mandiri ataupun melihat referensi di YouTube. Karena di sepengalaman belajar saya belajar mandiri juga dan juga explore desain-desain di sebuah website. Untuk websitenya itu juga. Nah, di sini bisa digunakan untuk platform pendukung agar desain kalian bisa lebih baik lagi karena kalian bisa mencari referensi desain kalian di sini. Di sini juga tersedia ada banyak macam-macam desain. Jadi kalian kalau kebingungan standar desain website itu kayak gimana, kalian bisa cari aja di website dribble.com. Karena ini juga platform yang memfokuskan untuk para desainer UI UX untuk memamerkan hasil proyek. Itu. Ini ada pertanyaan lain dari Zaki. Mas, apa di Figma bisa mengimplementasikan animasi pada suatu komponen? Karena beberapa aplikasi web biasanya ada animasi. Nah, untuk pertanyaan ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di materi, untuk membuat animasi itu bisa di Figma bisa menggunakan fitur yang namanya prototype. Nah, ini nanti mungkin kita akan belajar di materi selanjutnya. Nah, untuk prototype ini fungsinya untuk menganimasikan dari web halaman satu ataupun ke halaman lainnya, ataupun membuat animasi gambar agar bisa bergerak. Sebagai contoh di desain yang sudah saya buat ini, saya buat juga menggunakan Figma. Kalau kalian perhatikan di sini juga saya menggunakan animasi untuk sebuah tombol ini. Nah, ini juga dibuat menggunakan manual menggunakan prototype. Jadi untuk tampilan di Figma itu bisa dikombinasikan dengan fitur yang namanya prototype. Itu sudah terjawab ya berarti semua pertanyaannya. Jadi terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk hadir pada pertemuan kali ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mau bertanya. Saya berharap semoga pertanyaan jawaban dari saya membantu atas pertanyaan yang sudah kalian tanyakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih dalam lagi, bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.